Kabut turun perlahan di lereng Gunung Lawu. Udara sore menembus jaket tebal Raka Adiwangsa yang berdiri di depan bangunan tua peninggalan Belanda, bekas pos pengamatan hutan yang kini sepi dan berlumut. Di tangan kanannya, Raka menggenggam buku catatan lapangan yang sudah lembab, sementara di depannya tergeletak peti kayu kecil yang baru saja ia gali dari bawah batu besar berlumut. Peti itu tampak rapuh, tetapi di bagian tutupnya terukir simbol matahari bersinar di atas ombak, dengan tulisan Jawa kuno di bawahnya. Sabda sing ora keno sirna. Sabda yang tak bisa hilang. Raka, seorang arkeolog muda dari Universitas Nusantara, datang ke Lawu bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun ia meneliti kisah Sabdo Palon, penasihat spiritual Prabu Brawijaya V, yang konon menghilang bersamaan dengan runtuhnya Majapahit. Dalam banyak catatan, Sabdo Palon bersumpah akan kembali di masa depan, ketika dunia telah kehilangan keseimbangan antara Dharma dan Adharma. Namun, bagi para akademisi modern, kisah itu dianggap mitos yang tak lebih dari legenda rakyat. Tapi Raka berbeda. Ia percaya bahwa setiap legenda memiliki akar kebenaran. Saat paku karatan penutup peti itu berhasil ia congkel, aroma tanah basah bercampur kayu lapuk menyeruak ke udara. Di dalamnya, terbungkus kain putih yang telah menguning, tersimpan gulungan lontar tua. Tulisan di atasnya halus dan nyaris pudar. Di bagian awal, Raka membaca nama yang membuat darahnya berdesir. Iki Wangsit Sabdo Palon marang jaman kang bakal teka. Inilah Wangsit Sabdo Palon untuk zaman yang akan datang. Raka mematung. Hujan rintik mulai turun, menetes di ujung rambutnya. Ia tahu bahwa temuan ini bisa mengubah segalanya. Bukan hanya tentang sejarah Jawa, tetapi mungkin tentang masa depan dunia. Malam itu, ia bermalam di rumah sederhana milik Mbah Wiryo, juru kunci Lawu yang sudah renta. Lelaki tua itu menatap lontar yang dibawa Raka dengan mata bergetar. "Nak, apa panjenengan ngerti? Naskah itu tidak boleh dibuka sembarangan." Suaranya bergetar lirih. "Itu bukan sembarang tulisan, itu panggilan." Raka menelan ludah. "Panggilan dari siapa, Mbah?" "Dari yang tidak pernah pergi," jawab Mbah Wiryo pelan. "Sabdo Palon tidak mati, Nak. Ia hanya menunggu orang yang cukup berani untuk mendengar." Suara petir mengguntur di kejauhan. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Malam itu, ia membuka lembar pertama naskah, dan di baris awal tertulis kalimat yang seolah menembus ruang dan waktu. "Nalika bumi dadi kaya geni lan banyu dadi racun, nalika manungsa nyembah wujude duit, wektu iku Sabdo Palon bakal ngelingake kabeh anak Nusantara. Ketika bumi menjadi seperti api dan air menjadi racun, ketika manusia menyembah wujud uang, saat itulah Sabdo Palon akan mengingatkan seluruh anak Nusantara." Raka menatap lontar itu lama. Perasaannya bercampur antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Apakah mungkin, di abad ini, pesan dari masa lalu sedang menunggu untuk dibaca kembali? Dari luar rumah, suara gamelan samar terdengar, padahal tidak ada siapapun yang menabuhnya. Mbah Wiryo terdiam, lalu berbisik lirih. "Itu tandanya. Ia sudah tahu kau datang." Kabut Lawu semakin tebal malam itu, seolah menutup dunia dari pandangan. Dan di tengah gemuruh petir yang semakin keras, Raka sadar, perjalanannya baru saja dimulai. Fajar menyapa lereng Lawu dengan sinar pucat yang menembus kabut tipis. Raka terbangun di bel bambu rumah Mbah Wiryo, kepalanya masih berat oleh mimpi aneh. Ia melihat sosok berjubah putih berdiri di tengah hutan dengan mata menyala seperti bara, memanggilnya dengan suara yang menggema di dalam kepala. "Raka Wiswayahe." Sudah saatnya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa tidak nyaman itu tidak mau pergi. Lontar kuno yang ditemukan semalam masih tersimpan di dalam peti kecil di sudut kamar. Mbah Wiryo sudah bangun lebih dulu, menyiapkan wedang jahe dan pisang rebus di meja. "Panjenengan semalam membaca terlalu dalam," ujar sang juru kunci. "Naskah itu tidak suka terburu-buru." Ia memilih waktu sendiri untuk terbuka. Raka duduk dan membuka buku catatannya. Ia menyalin kembali baris pertama lontar yang berhasil ia baca malam tadi. Tulisan di bagian berikutnya tampak rumit. Sebagian aksara nyaris tak terbaca. Ia menyalakan lampu minyak, lalu dengan hati-hati mulai menerjemahkan.
Kata demi kata, makna mulai muncul. Di tengah lontar, ada bagian yang berbunyi. Saben sewu taun, sang pangeling bakal tangi sakaturu. Ora kanggo perang, nanging kanggo ngelingake manawa jagat iki wis kakehan lali. Setiap 1000 tahun, sang pengingat akan bangun dari tidur. Bukan untuk berperang, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia telah terlalu banyak lupa. Raka mengerutkan dahi. Sang pangeling? Siapa itu? Apakah maksudnya Sabdo Palon sendiri? Mbah Wiryo menghampiri, membawa kemenyan yang sudah menyala. Asap putihnya membentuk pusaran di udara. Sabdo Palon tidak pernah mati, katanya pelan. Ia adalah wujud kesadaran yang menunggu manusia sadar kembali akan asalnya. Ia akan berbicara lewat siapapun yang terbuka mendengarnya. Raka menatap lontar itu dengan perasaan tak menentu. Ia mulai membaca lagi. Kali ini, matanya tertumbuk pada bagian yang lebih gelap. Tulisan yang berbeda dari pola sebelumnya, seolah ditulis oleh tangan lain. Aksaranya lebih kasar, seperti tergesa. Wong kang nemokake wangsit iki bakal diinceng pepeteng. Yen ora kuat ati, bakal ilang sadurunge ngerti maknane. Orang yang menemukan wangsit ini akan diintai oleh kegelapan. Jika tak kuat hati, ia akan lenyap sebelum memahami maknanya. Raka menelan ludah. Ia menatap Mbah Wiryo, tapi lelaki tua itu tidak tampak terkejut. Itulah sebabnya naskah ini disembunyikan. Nak, banyak yang mencarinya, bukan untuk belajar, tapi untuk menguasai. Hening menggantung di udara. Dari kejauhan, terdengar suara gong besar bergema 1 kali. Padahal di desa itu tidak ada gamelan. Raka menatap keluar jendela. Kabut mulai turun lagi padahal matahari baru naik. Seolah waktu di tempat itu bergerak tidak normal. Mbah, katanya akhirnya. Saya harus tahu kelanjutannya. Jika benar Sabdo Palon meninggalkan pesan untuk zaman ini, saya harus memahaminya. Mbah Wiryo menatapnya lama. Kalau begitu, panjenengan harus pergi ke Sendang Tirta Nirmala di lereng utara. Di sanalah lembar kedua disembunyikan. Tapi jangan pergi sendirian. Ada penjaga yang tidak suka didatangi. Raka mencatat nama tempat itu di buku. Sendang Tirta Nirmala, ia mengulang pelan. Tempat suci Majapahit terakhir sebelum keruntuhannya. Sore harinya, Raka memulai perjalanan ditemani Mbah Wiryo. Jalan menuju Sendang menembus hutan pinus yang sepi. Setiap langkah menimbulkan bunyi ranting patah yang menggema panjang. Suasana hutan terasa menekan. Seakan ada mata-mata yang mengintai dari balik pepohonan. Di tengah perjalanan, angin tiba-tiba berhenti. Semua suara lenyap. Hanya detak jantung Raka yang terdengar di telinganya. Lalu, dari balik kabut, muncul sosok perempuan berambut panjang mengenakan kain merah tua. Matanya kosong, suaranya serak. Kowe dudu wong sing kudu maca wangsit iki. Kau bukan orang yang seharusnya membaca wangsit ini. Raka mundur selangkah. Tapi Mbah Wiryo langsung menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Nyai, uwis. Wong iki mung pengemban, dudu pengganti. Suaranya tenang namun bergetar. Perempuan itu menatap Raka beberapa detik sebelum menghilang bersama hembusan angin dingin yang kembali berhembus. Raka terdiam lama. Apa itu, Mbah? Bayangan masa lalu. Jawabnya. Penjaga wangsit pertama. Menjelang malam, mereka tiba di tepian Sendang. Airnya hitam berkilat di bawah cahaya bulan separuh. Di tengahnya, batu besar berbentuk lingga berdiri tegak, dikelilingi kabut yang tidak pernah pecah. Di sana, menurut Mbah Wiryo, tersimpan rahasia lanjutan dari lontar pertama, bagian kedua dari sabda yang disembunyikan. Raka menatap air Sendang yang tenang namun dingin seperti kaca. Dalam pantulannya, ia melihat bukan wajahnya sendiri, melainkan sosok berjubah putih dari mimpinya semalam. Sosok itu tersenyum samar, lalu berbisik di dalam kepalanya. Wiswayahe, Raka, buka pangelingi. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar mengerti arti kalimat itu, bahwa ia tidak lagi hanya peneliti sejarah. Ia adalah bagian dari sejarah yang sedang bangkit kembali. Malam merayap pelan di lereng utara Gunung Lawu. Hujan tipis turun,
membasahi dedaunan, dan udara mengembuskan dingin yang menggigit tulang. Di tepi sendang Tirta Nirmala, Raka dan Embah Wiryo berdiri di bawah payung daun pisang, memandangi air hitam yang berputar perlahan seperti cermin hidup. Bulan separuh menggantung di atas awan, menciptakan pantulan aneh di permukaan sendang, seolah dua dunia sedang berhadapan, saling mengintip melalui air. Disinilah, kata Embah Wiryo lirih, tempat Sabdo Palon terakhir berbicara sebelum lenyap. Dulu, para resi Majapahit datang ke sini untuk memohon petunjuk. Tapi setelah Majapahit runtuh, sendang ini ditutup oleh para penjaga, agar sabda tidak disalahgunakan. Raka menyalakan senter kepala, lalu menatap sekeliling. Batu-batu besar tersusun membentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri lingga batu dengan ukiran naga melilit dari bawah ke atas. Di bagian dasar, ada lubang kecil seperti pintu air. Bagaimana saya tahu ada sesuatu di dalam? Sendang ini tidak akan terbuka oleh tangan, hanya oleh getar sabda, jawab Embah Wiryo. Bacalah bagian lontar yang kau bawa, di sini. Dengan tangan gemetar, Raka membuka peti kecilnya. Ia mengeluarkan lontar pertama, menaruhnya di atas kain putih, lalu membaca pelan baris yang terakhir berhasil ia terjemahkan. Udara di sekitar mereka mendadak berubah. Kabut bergerak cepat, seolah hidup, menyelubungi seluruh sendang. Dari dasar air, muncul pusaran cahaya kehijauan yang berputar pelan. Raka menelan ludah. Apa yang terjadi, Embah? Sabda mulai menjawab, bisik Embah Wiryo. Tiba-tiba, dari dalam pusaran itu terdengar suara berat, bergema seperti datang dari dalam bumi. Tidak jelas bahasa apa yang digunakan, namun maknanya menembus pikiran Raka tanpa melalui telinga. Anak zaman anyar sing gawa cahya lan peteng sekaligus. Yen kowe nyentuh sabda iki, tanggung jawab bakal nempel nganti pungkasaning urip. Anak zaman baru yang membawa terang dan gelap sekaligus. Jika kau menyentuh sabda ini, tanggung jawab akan melekat sampai akhir hidupmu. Raka mundur setapak, tubuhnya bergetar. Tapi cahaya dari sendang menarik perhatiannya. Di dasar pusaran, sesuatu tampak bersinar. Sebuah keping logam tipis berbentuk segitiga, dengan aksara kuno terukir di permukaannya. Ia berlutut, menatapnya lama. Apakah itu bagian dari lontar kedua? Embah Wiryo mengangguk pelan. Itu yang mereka sebut watu wangsit. Bukan hanya tulisan, tapi kunci. Kau harus mengambilnya. Tanpa sempat berpikir panjang, Raka meraih logam itu. Seketika, hawa dingin menembus kulitnya. Sekelilingnya berguncang. Kabut berubah menjadi bayangan hitam yang berputar. Ia mendengar banyak suara bersahutan. Suara manusia menangis. Suara prajurit berteriak. Suara gamelan yang dimainkan dengan nada kacau. Dunia terasa terbelah dua. Lalu semuanya hening. Raka kini berdiri di tempat yang sama, tapi suasananya berbeda. Sendang Tirta Nirmala telah berubah. Airnya jernih memantulkan langit biru, burung-burung beterbangan, dan di kejauhan tampak bangunan megah dengan gapura merah keemasan. Ia sadar, ia sedang melihat masa lalu. Di depan lingga batu, seorang lelaki berjubah putih duduk bersila. Rambutnya panjang, matanya tajam namun tenang. Suaranya dalam, bergema di udara yang tidak lagi dingin. Kowe sing nemu sabdaku, katanya. Elinga, sabda iki ora kanggo sapa wae sing mung golek kawruh. Iki kanggo wong sing gelem ngelingake jagat. Raka tak bisa berbicara. Suara itu bukan lagi gema. Ia berbicara langsung ke dalam hatinya. Lelaki itu melanjutkan, nalika bumi dadi peteng amarga duit lui dianggap suci tinimbang urip, nalika para panguasa mung rusak kanggo ngrebut, wektu iku sabda iki kudu tangi maneh. Kowe bakal dadi jembatane. Raka ingin bertanya siapa dia, tapi dalam hatinya sudah tahu, inilah Sabdo Palon. Sosok yang selama ini hanya hidup di kitab dan cerita rakyat, kini berdiri di hadapannya. Dunia bakal rubah, kata Sabdo Palon lagi. Ora ana sing bisa ngendaleni, nanging ana sing bisa ngelingake. Cahaya tiba-tiba menyilaukan, dan Raka terhempas ke belakang. Ketika matanya terbuka kembali, ia sudah terbaring di tepi sendang, basah kuyup.
Mbah Wiryo menatapnya cemas. Kau pingsan hampir 1 jam, katanya. Raka bangkit perlahan, menggenggam logam segitiga itu yang kini terasa hangat. Aksara di permukaannya berubah menjadi simbol yang belum pernah ia lihat. Gabungan antara aksara Jawa dan bentuk spiral seperti matahari. Apa yang kau lihat, nak? Tanya Mbah Wiryo. Raka hanya menjawab pelan. Aku melihat masa lalu dan masa depan di waktu yang sama. Mbah Wiryo menatap ke arah sendang, lalu menarik napas panjang. Kalau begitu, sabda sudah memilihmu. Tapi ingat, setiap sabda membawa bayangan. Dan bayangan itu sudah mulai bergerak. Di kejauhan, petir menyambar puncak Lawu. Suara gemuruhnya memantul di lembah. Seolah bumi sendiri sedang bersiap menyampaikan rahasia yang terlalu lama disembunyikan. Hujan telah berhenti, tetapi kabut belum mau pergi dari lereng utara Lawu. Langit kelabu bergantung rendah, dan udara lembab menyelimuti hutan. Raka duduk di depan tungku kecil di rumah Mbah Wiryo, menggenggam logam segitiga yang kini tampak lebih terang dari malam sebelumnya. Ia memutar benda itu di tangannya, memperhatikan guratan halus yang muncul seperti urat hidup. Setiap kali ia menatap terlalu lama, bentuknya berubah, kadang seperti aksara Jawa, kadang seperti huruf yang tak dikenal dari masa depan. Benda ini hidup, Mbah, kata Raka pelan. Seperti bernapas. Mbah Wiryo yang sedang menjemur pakaian di teras hanya menoleh sebentar. Watu Wangsit memang tidak mati. Ia menyimpan sabda, dan sabda itu punya kesadaran sendiri. Kalau kau tak seimbang, ia bisa menelanmu. Raka mendesah. Tapi saya tidak merasakan kejahatan, Mbah. Hanya sesuatu yang memanggil. Yang memanggil bisa cahaya, bisa juga bayangan, jawab Mbah Wiryo. Dan keduanya sama kuatnya. Sepanjang siang, Raka mencoba menyalin simbol yang muncul di logam itu. Ia menaruhnya di bawah sinar matahari, memotretnya dengan kamera, dan memperbesar hasilnya di laptop. Namun setiap kali ia memperhatikan hasil foto, simbol-simbol itu berbeda dari yang ia lihat langsung. Tidak ada satupun yang sama. Menjelang sore, ia menemukan satu pola yang selalu kembali. 3 lingkaran kecil yang tersambung oleh satu garis panjang, seperti mata yang sedang terbuka. Di bawahnya tertulis satu kalimat dalam aksara kuno yang baru ia sadari bukan Jawa kuno, melainkan campuran Sanskerta dan bahasa yang belum dikenali. Ia membaca perlahan. Sapa sing nyawang tanpo ngerti, bakal didelok maneh dening pepeteng. Siapa yang menatap tanpa memahami, akan ditatap balik oleh kegelapan. Raka menggigil. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia menatap keluar jendela. Kabut masih bergulung, tapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bayangan hitam berjalan lambat di antara pepohonan, tinggi dan kurus, seolah mencari sesuatu. Mbah, suaranya tercekat. Ada seseorang di luar. Mbah Wiryo keluar, membawa obor. Jangan mendekat, katanya cepat. Ia menancapkan obor ke tanah, menyalakan dupa, dan mulai melantunkan mantra halus yang terdengar seperti nyanyian tua. Asap dupa menebar, lalu perlahan berubah menjadi bentuk simbol yang sama seperti di logam Raka. Bayangan itu berhenti, kemudian lenyap begitu saja, seperti ditelan udara. Pepeteng sudah tahu kau ada, kata Mbah Wiryo serius. Itu bukan manusia. Itu sisa-sisa energi mereka yang dulu menolak sabda. Mereka bangkit setiap kali sabda mencoba kembali ke dunia. Raka menelan ludah. Jadi ini berarti, akan ada lebih banyak dari mereka. Ya, dan semakin dekat kau dengan inti sabda, semakin kuat mereka. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia memandangi Watu Wangsit di atas meja kayu. Cahaya redupnya menari-nari di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri. Dalam diam, ia mendengar suara samar, seperti bisikan yang keluar langsung dari dalam benda itu. Ana sing nyeluk saka kidul, ana sing nyimpen sabda kapindo. Ada yang memanggil dari selatan, ada yang menyimpan sabda kedua. Raka terlonjak. Suara itu jelas terdengar, meski ruangan sepi. Ia menatap Mbah Wiryo yang tertidur di sudut. Tapi lelaki tua itu tampak tenang,
seolah tidak mendengar apapun. Suara itu datang lagi, lebih pelan namun tajam. Kidul, Panggeran ing air. Raka menulis cepat kata-kata itu di bukunya. Lalu ia teringat sesuatu. Di selatan Lawu, ada situs kuno bernama Candi Ceto, tempat para leluhur Majapahit terakhir dipercaya melakukan ritual pemurnian. Mungkinkah sabda berikutnya berada di sana? Pagi berikutnya, ia membangunkan Embah Wiryo dan menceritakan semuanya. Wajah sang juru kunci menegang. Kalau benar suaranya menyebut air, itu berarti kau harus menuju Panggeran Sendang Gaib. Tempat itu lebih tua dari Candi Ceto, bahkan dari Majapahit. Tapi tidak semua manusia bisa masuk. Bagaimana caranya, Embah? Dengan membuka jalan lewat mimpi. Raka terdiam. Maksud Embah? Embah Wiryo menatapnya dalam-dalam. Kau tidak bisa menjejak tanah itu dengan kaki. Kau harus menjejaknya dengan jiwa. Malam nanti, ketika gunung sunyi, tidurlah dengan watu wangsit di dada. Kalau sabda berkenan, ia akan menunjukkan jalan. Hari berjalan lambat. Menjelang malam, Raka mematuhi nasihat itu. Ia berbaring di tikar pandan, menaruh logam segitiga di atas dadanya, dan menutup mata. Beberapa menit pertama, ia hanya mendengar desiran angin dan detak jantungnya sendiri. Tapi perlahan, hawa tubuhnya menjadi dingin. Ia merasa melayang, ringan seperti kabut. Dunia di sekitarnya berubah gelap. Lalu muncul titik-titik cahaya seperti bintang. Suara Sabdo Palon bergema di telinganya, dalam dan tenang. Raka Adiwangsa sabda kapindo ana ing panggonan sing ora kaanggep ana. Sing nyimpen dudu manungsa, nanging panggonan iku dewe. Raka melihat kilatan cahaya biru di bawahnya. Sebuah candi yang separuh tenggelam di air, diselimuti kabut. Ia mendekat, tapi dari balik kabut muncul bayangan hitam besar. Bermata merah menyala. Suara Sabdo Palon berkata lagi, "Iki pepetenge Majapahit. Yen kowe ora wani, sabda bakal ilang selawase." Dan seketika, Raka jatuh ke dalam air itu, ke dalam kegelapan yang berputar. Dunia terbelah dua, dan bayangan mulai menelan terang. Air menelan seluruh kesadarannya. Raka merasa jatuh tanpa arah. Tubuhnya melayang di antara buih dan arus gelap yang tak berujung. Suara Sabdo Palon menggema di dalam kepalanya, memecah antara gema dan kenyataan. Ia tidak lagi tahu apakah sedang bermimpi atau benar-benar berada di dunia lain. Dingin itu bukan sekadar suhu, melainkan perasaan kehilangan waktu. Ketika akhirnya ia membuka mata, Raka mendapati dirinya berdiri di dasar danau yang tenang, tapi anehnya ia bisa bernapas. Di sekelilingnya, cahaya hijau kebiruan menembus air seperti tirai tipis. Di bawah kakinya terbentang batu-batu besar tersusun membentuk jalan lurus menuju sebuah gerbang raksasa dari batu andesit. Gerbang itu dihiasi ukiran naga kembar yang ekornya berpilin ke tengah, memegang simbol segitiga, bentuk yang sama dengan watu wangsit miliknya. Gerbang di bawah air. Gumamnya pelan. Jadi ini maksudnya. Dari arah belakang, terdengar langkah berat. Air bergemuruh tanpa gelombang. Raka menoleh, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan hitam berwujud manusia tanpa wajah, tinggi hampir 2 kali lipat tubuhnya. Bayangan itu bergerak pelan, menyentuh batu dengan jari panjang seperti duri, meninggalkan jejak hitam di permukaannya. "Pepetenge Majapahit," Raka berbisik, mengingat kata-kata Sabdo Palon. Penolak sabda. Ia melangkah cepat menuju gerbang. Saat jarak tinggal beberapa meter, batu-batu di bawahnya mulai bergetar. Ukiran naga di gerbang itu hidup, matanya menyala merah, dan suara berat menggema dari dalam batu. "Sapa sing mlebu tanpa sabda, bakal dadi bagiane banyulan ora bali." Siapa yang masuk tanpa sabda, akan menjadi bagian dari air dan tak kembali. Raka menggenggam watu wangsit di tangan kanannya. Benda itu bersinar terang, dan air di sekitarnya bergetar seolah merespon. Dengan suara bergetar, ia membaca kalimat terakhir yang diingat dari lontar pertama. "Nalika pepeteng nutupi langit, cahya saka kidul bakal membuka lawang sang pangeling." Gerbang itu berderak pelan, membuka diri. Cahaya menyilaukan memancar dari celahnya,
menyilaukan mata Raka hingga ia harus menutup wajahnya. Dalam sekejap, bayangan hitam yang tadi mengikutinya lenyap, terurai menjadi asap hitam yang menyatu dengan air. Di balik gerbang, ia melihat ruangan luas seperti kuil tenggelam. Pilar-pilar tinggi menopang langit-langit batu yang berlumut, dan di tengahnya berdiri sebuah altar dari batu hitam. Di atas altar itu, tersimpan lontar lain, terbungkus kain merah tua yang masih utuh meski terendam berabad-abad. Raka melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat seperti menjejak masa yang berbeda. Ia menyentuh lontar itu dengan hati-hati. Begitu jarinya menyentuh kain pembungkusnya, bayangan cahaya keluar dari batu di sekitarnya. Gambar-gambar bergerak seperti relief hidup. Prajurit Majapahit berperang, istana terbakar, dan sosok Sabdo Palon berdiri di tengah api, menatap langit. Suaranya menggema di seluruh ruang. Kabeh singkaton ambruk, ora tenan sirna. Saka lebu bakal ana tanda anyar. Nanging nalika tanda anyar metu, bumi ora bakal pada maneh. Semua yang tampak runtuh, tidak benar-benar lenyap. Dari abu akan lahir tanda baru. Namun ketika tanda itu muncul, bumi tak akan sama lagi. Raka menahan napas. Gambar itu kemudian berubah, menunjukkan laut meluap, kota tenggelam, dan langit berwarna merah darah. Ia merasa dadanya sesak, dan tiba-tiba suara Sabdo Palon terdengar jelas di telinganya. Kali ini tidak bergema, tapi berbicara langsung padanya. Raka Adiwangsa, sabda iki dudu ramalan, nanging pangeling. Dunia bakal berubah, ora amarga kutuk, nanging amarga lali. Tangan Raka bergetar. Ia membuka kain merah itu, dan di dalamnya tersimpan lontar kedua. Tulisan di baris pertama langsung menarik matanya. Wangsit kapindo saka Sabdo Palon, kanggo zaman kang bakal ilang arahe. Wangsit kedua dari Sabdo Palon, untuk zaman yang akan kehilangan arah. Ia membacanya pelan. Setiap aksara bergetar seperti hidup. Yen manungsa ora maneh eling marang bumilan banyu. Gunung bakal tangilan langit bakal ngobong daratan. Nanging ana siji sing bisa ngendhaleni. Pangeling sing ora nyembah daya, nanging welas. Raka menatap kata terakhir itu. Welas, kasih. Dunia yang diselamatkan bukan oleh kekuatan, tapi oleh kasih. Ia nyaris tidak sempat merenung ketika air di sekitarnya mulai bergejolak. Batu-batu retak, pilar berguncang. Waktumu rampung. Terdengar suara Sabdo Palon lagi. Bawa sabda iku munggah. Sadurung pepeteng bali. Raka berlari menuju gerbang, memeluk lontar kedua di dadanya. Air berubah menjadi pusaran besar yang menariknya ke atas. Ia merasa ditarik oleh kekuatan raksasa, dan dalam sekejap, dunia terang benderang. Ketika matanya terbuka, ia sudah terbaring di tanah basah di depan rumah Mbah Wiryo. Malam telah berganti pagi, burung-burung berkicau, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di tangannya, lontar kedua masih menggenggam erat, basah tapi nyata. Mbah Wiryo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau berhasil, katanya pelan. Tapi setiap sabda yang dibangkitkan punya bayangan. Kau baru membuka satu gerbang. Nak. Gerbang berikutnya ada di langit. Raka menatap langit lawu yang mulai merah, dan di ufuk timur, awan bergerak berlawanan arah angin, seolah dunia mulai menyiapkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit pagi di atas lawu tampak aneh. Awan-awan bergerak cepat melawan arah angin, membentuk pusaran samar di atas puncak gunung. Cahaya matahari memantul seperti dibelah dua warna. Satu sisi keemasan, sisi lain merah darah. Raka berdiri di halaman rumah Mbah Wiryo, memandang ke langit dengan dada yang bergetar. Di tangannya, lontar kedua masih basah, tapi aksara di atasnya berkilau seperti tinta yang baru saja ditulis. Langit seolah tahu apa yang terjadi, bisiknya. Mbah Wiryo keluar membawa kendi air. Bukan langit yang berubah, nak, tapi keseimbangan di dalamnya sudah mulai retak. Sabda yang kau bangunkan mengguncang dinding antara jagat kasar dan jagat alus. Dua dunia mulai saling melihat. Raka menatap lontar itu lagi. Tulisan di bagian bawah muncul pelan, seperti tinta yang tumbuh dari serat daun lontar. Ia membaca keras-keras. Nalika langit pecah dadi loro,
Sing siji bakal nggawa padang, sing siji nggawa peteng. Manungsa kudu milih endeleng endi. Ketika langit terbelah menjadi dua, yang satu membawa terang, yang satu membawa gelap. Manusia harus memilih hendak melihat yang mana. Kata-kata itu bergema di pikirannya seperti mantra. Ia merasakan hawa hangat mengalir dari lontar ke kulit tangannya. Dalam sekejap, angin di sekitar rumah berhenti. Semua suara menghilang. Bahkan burung-burung yang biasanya ribut di pagi hari mendadak sunyi. Dari kejauhan, Raka mendengar suara seperti lonceng besar berdentang, pelan tapi berulang, datang dari arah puncak Lawu. Mbah Wiryo langsung menoleh ke sana. Wajahnya tegang. Dentang itu sudah 1000 tahun tidak terdengar. Itu bukan suara logam, tapi suara waktu. Suara waktu. Raka mengulang dengan dahi berkerut. Ya, ketika batas dua dunia melemah, waktu mulai terurai. Kita bisa melihat masa lalu, atau masa depan, jika berani memandang. Raka menatap puncak Lawu yang diselimuti kabut. Entah mengapa, ada rasa ingin yang kuat di dalam dadanya. Seolah sesuatu di sana memanggil. Ia tahu, apapun yang terjadi, perjalanan ini belum selesai. Saya harus ke sana. Mbah, di sana pasti sabda terakhir menunggu. Mbah Wiryo menarik napas panjang. Kalau kau benar-benar ke puncak, ingatlah, yang menunggumu bukan hanya cahaya. Pepeteng yang kehilangan bentuknya juga mencari jalan keluar. Kalau begitu, kata Raka mantap, saya harus sampai dulu sebelum mereka. Mereka memulai perjalanan sebelum siang. Jalan setapak menuju puncak Lawu basah dan licin. Hutan di kanan kiri mereka tampak hidup, daun bergetar meski tanpa angin, dan beberapa kali Raka melihat cahaya kecil seperti kunang-kunang, tapi bergerak melawan arah gravitasi. Ia tahu itu bukan cahaya biasa. Itu roh penunggu yang mulai bangun karena batas dunia mulai menipis. Setelah beberapa jam, mereka tiba di padang batu luas di bawah puncak. Di tengah padang itu, berdiri reruntuhan gapura batu yang separuh tertimbun tanah. Ukiran di atasnya memperlihatkan naga melingkar menatap matahari terbalik. Di depan gapura, ada batu bundar besar dengan lubang di tengahnya seperti pintu tanpa daun. Mbah Wiryo berhenti. Itu, nak, gerbang langit. Gerbang langit. Tempat terakhir di mana Sabdo Palon berbicara sebelum menghilang. Dulu, konon dari sinilah ia menyusup ke antara dua dunia. Raka mendekat perlahan. Udara di sekitar gerbang terasa berat, seperti medan magnet. Dari lubang batu itu keluar hembusan angin yang berputar lembut namun membawa suara samar. Nyanyian kuno, doa, dan bisikan ribuan suara yang bercampur jadi satu. Ia membuka lontar kedua. Aksara di halaman terakhir tampak bersinar kuat. Di bawahnya tertulis kalimat baru, yang tidak ada sebelumnya. Sing wani mlebu, bakal ngerti ngendi langit lan bumi nyawiji. Nanging ora kabeh sing ngerti bakal bali. Siapa yang berani masuk akan tahu di mana langit dan bumi menyatu. Tapi tidak semua yang tahu akan kembali. Raka menatap Mbah Wiryo. Kalau saya tidak kembali. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Kau tidak pergi untuk mati. Nak, kau pergi untuk mengingatkan dunia. Sabdo Palon tidak butuh penyembah. Ia butuh pengingat. Raka mengangguk. Menaruh lontar dan watu wangsit di depan batu bundar itu. Kalau dunia memang sedang berubah, biarlah saya melihatnya dulu. Ia melangkah masuk. Seketika cahaya menyilaukan menyelubungi tubuhnya. Angin berputar seperti pusaran badai, tapi tanpa suara. Raka merasa tubuhnya ditarik ke segala arah sekaligus. Ia melihat kilatan, laut meluap, kota-kota terbakar, manusia berbaris menatap layar raksasa, dan langit terbelah dua, satu biru terang, satu hitam pekat penuh api. Di tengah kekacauan itu, suara Sabdo Palon bergema. Iki dudu akhir, Raka. Iki wiwitane. Dunia ora ambruk. Nanging kauruh sing ilang sing bakal bali. Nanging elinga, saben kauruh duwe tumbal. Raka berusaha berteriak, tapi suaranya lenyap dalam cahaya. Ia terlempar dari pusaran dan mendapati dirinya berdiri di tengah padang kosong, di bawah langit merah.
Tidak ada pepohonan, tidak ada Mbah Wiryo, hanya angin kering dan suara gemuruh dari balik cakrawala. Ketika ia menatap ke langit, ia melihatnya benar-benar terbelah. Di sisi kiri, cahaya keemasan seperti fajar abadi. Di sisi kanan, kegelapan berputar seperti kabut hidup. Dari garis pemisah itu, muncul siluet besar menyerupai manusia raksasa yang perlahan menunduk ke arahnya. Raka tahu, itu bukan makhluk biasa. Itu perwujudan keseimbangan dunia yang sedang pecah. Suara Sabdo Palon datang lagi, lembut tapi tegas. Wektumu sithik, Raka. Yen langit wis nyawiji maneh, keputusan bakal digawe. Cahya lan pepeteng bakal milih juru bicara. Kowe kudu mutusake sapa sing arep kowe wakili. Langit bergetar, tanah retak, dan di antara dua cahaya itu, Raka berdiri sendiri, dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan nasib dunia. Raka berdiri di antara dua langit yang terbelah. Satu sisi bersinar lembut keemasan seperti matahari pagi yang tak pernah padam, sementara sisi lain gulita, berputar seperti kabut hitam yang menyembunyikan kilat merah di dalamnya. Di perbatasan dua cahaya itu, udara bergetar, waktu terasa patah-patah. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena sesuatu dalam dirinya seolah sedang dipisahkan, bagian yang mengenal terang dan bagian yang lahir dari bayangan. Ia melangkah pelan. Setiap langkah menimbulkan gema panjang yang seolah memantul dari masa depan. Suara Sabdo Palon bergema lagi. Kali ini tidak hanya di telinga, tapi di dada, di dalam pikirannya sendiri. Manungsa ora mung dadi saksi, Raka. Kowe sing bakal dadi pangeling, sing ngelingake marang sing lali, marang sing kemaruk, marang sing ora gelem endeleng sejatine urip. Manusia bukan hanya saksi, Raka. Engkau yang akan menjadi pengingat, yang mengingatkan mereka yang lupa, yang tamak, yang menolak melihat hakikat hidup. Raka terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tugas yang terlalu besar untuk seseorang sepertinya. Seorang penulis muda yang hanya ingin mencari arti dari kisah kuno. Tapi di dalam cahaya yang berkelip di sekitarnya, ia mulai melihat bayangan wajah-wajah. Manusia berdoa di reruntuhan, anak-anak menangis di tengah hujan abu, orang-orang menatap layar kaca yang menampilkan dunia yang terbakar. Semua menunggu sesuatu, jawaban, tanda, atau arah. Tiba-tiba tanah di depannya bergetar. Dari sisi terang, muncul sosok bersinar putih keemasan. Wajahnya samar, tapi suaranya lembut, menenangkan. Aku cahya, katanya, penjaga keseimbangan yang membawa terang. Di sisi lain, dari kegelapan pekat, muncul sosok lain, tinggi dan berasap hitam, matanya merah berkilat. Dan aku pepeteng, katanya. Bayangan dari semua yang disembunyikan manusia. Raka menatap keduanya. Cahya memancarkan kehangatan, tapi di dalam sinarnya ada kesombongan halus, keyakinan bahwa hanya ia yang benar. Pepeteng menakutkan, tapi tatapannya jujur, seperti menantang manusia untuk mengakui sisi gelapnya sendiri. Cahya berbicara duluan. Raka, jika kau memilihku, dunia akan bersinar lagi. Segala kegelapan akan lenyap. Dan manusia akan hidup dalam ketertiban abadi. Tidak ada perang. Tidak ada dusta. Pepeteng menyusul. Dan jika kau memilihku, dunia akan mengingat asalnya. Mereka akan tahu rasa takut, lapar, dan kehilangan. Tapi dari situ, mereka akan mengenal makna sejati kebebasan. Raka menarik napas panjang. Kalian ingin aku memilih antara terang dan gelap. Cahya tersenyum samar. Begitulah keseimbangan bekerja. Tapi di dalam dada Raka, sesuatu berdenyut. Sebuah ingatan dari kata-kata Mbah Wiryo di kaki lawu. Sabdo Palon ora butuh penyembah, nanging pengingat. Pengingat bukanlah yang memilih salah satu, tapi yang menjaga keduanya agar tetap saling mengenali. Ia menatap kedua sosok itu dengan mata berani. Kalau aku memilih satu, dunia akan pincang. Yang terang tanpa bayangan hanya kesombongan. Yang gelap tanpa cahaya hanyalah kehampaan. Dunia harus tahu keduanya agar tetap berjalan. Cahya dan Pepeteng saling menatap. Suara gemuruh terdengar dari langit. Seperti dua lautan bertubrukan. Kau ingin menjadi penengah,
Tanya Cahya. Tidak, jawab Raka pelan. Aku ingin menjadi pengingat. Dunia tidak boleh lupa pada keseimbangannya. Tiba-tiba, bumi di bawahnya pecah, dan cahaya dari kedua sisi menelan tubuhnya bersamaan. Ia merasa terbakar dan membeku dalam waktu yang sama. Ribuan suara berbisik di telinganya. Doa, kutukan, tangisan, dan tawa. Semuanya bersatu seperti gelombang yang menembus jantungnya. Dalam badai cahaya itu, ia mendengar suara Sabdo Palon lagi. Kali ini lebih lembut, seperti seorang ayah menepuk bahu anaknya. Kowe wis ngerti, Raka. Iki dudu pilihan antarane apik lan ala, nanging antarane eling lan lali. Yen kowe tetep eling, jagat bakal tetep urip. Cahaya itu meledak dalam keheningan. Raka jatuh tersungkur di tanah yang basah. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya kembali di hutan di lereng Lawu. Langit sudah normal, tak lagi terbelah. Kabut turun perlahan, membawa aroma tanah dan hujan. Di sampingnya, lontar dan watu wangsit tergeletak. Tapi kali ini lontar itu kosong. Semua tulisan hilang, menyisakan permukaan polos yang lembut. Mbah Wiryo berdiri di dekatnya. Wajahnya penuh air mata lega. Kau kembali, nak, tapi kau berubah. Raka tersenyum samar. Saya melihat dunia yang akan datang. Mbah, dunia akan berubah. Tapi bukan karena bencana, karena manusia akan dihadapkan pada pilihan yang sama, mengingat atau melupakan. Ia memandang ke langit yang mulai cerah. Di antara awan, ia melihat sekilas bayangan wajah tua Sabdo Palon tersenyum sebelum menghilang. Raka menggenggam watu wangsit. Batu itu hangat, berdenyut pelan seperti jantung hidup. Ia tahu, tugasnya baru saja dimulai. Dunia mungkin belum siap mendengar kebenaran yang ia bawa, tapi ia sudah menjadi sesuatu yang lain. Pangeling, sang pengingat keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Angin bertiup lembut, membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang masih mau percaya. Dunia ora bakal ambruk, yen ana siji wae sing tetep eling. Dunia takkan runtuh, selama masih ada satu yang tetap ingat. 3 bulan telah berlalu sejak Raka turun dari Lawu. Hidupnya tampak kembali normal. Tapi di balik kesunyian malam, ia tahu dirinya bukan lagi manusia yang sama. Ia membawa sesuatu di dalam dirinya, sebuah gema dari dunia yang terbelah. Setiap kali ia memejamkan mata, suara Sabdo Palon kadang terdengar samar, membisikkan kalimat yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Solo, menulis setiap hari. Bukan cerita biasa, melainkan fragmen dari penglihatan yang ia bawa turun dari puncak. Kadang ia menulis seperti orang kerasukan. Tangan bergerak cepat, kata-kata mengalir tanpa sadar, lalu berhenti ketika fajar datang. Ketika ia membaca ulang, tulisan-tulisan itu membentuk pola, kisah tentang kebangkitan dunia lama di zaman modern, tentang manusia yang mulai lupa pada asalnya, dan tentang sabda yang sedang menunggu untuk diucapkan kembali. Suatu malam, ketika lampu di mejanya mulai redup, Raka melihat sesuatu di luar jendela. Seorang anak kecil berdiri di tepi jalan, menatapnya dengan mata hitam polos. Anak itu berpakaian lusuh, tapi di tangannya ada batu kecil bercahaya samar, batu yang sangat mirip dengan watu wangsit. Raka keluar, tapi anak itu tidak bergerak. "Kamu siapa?" tanyanya. Anak itu menjawab pelan. "Aku hanya pembawa pesan," katanya. "Kau sudah lupa separuh sabda yang harus disampaikan." Hati Raka bergetar. Dari siapa pesan itu? Anak itu tersenyum tipis, lalu menatap ke langit. Dari yang masih menunggu. Katanya, sabdanya belum selesai, dan dunia mulai bergetar lagi. Sebelum Raka sempat bertanya lebih jauh, anak itu menghilang seperti bayangan tersapu angin, meninggalkan batu bercahaya di tanah. Ketika Raka memungutnya, batu itu berdenyut pelan, mengeluarkan suara lirih seperti napas. Ia tahu, ini bukan halusinasi. Sabdo Palon memanggilnya lagi. Keesokan harinya, Raka pergi ke kota. Ia membawa catatan dan batu itu, lalu duduk di sebuah kafe kecil di dekat Sungai Bengawan. Di sana, ia mengamati dunia modern yang sibuk. Orang-orang menatap layar tanpa henti,
anak-anak bercakap dengan mesin, dan suara berita memekakan telinga, tentang perang, ekonomi, dan bencana. Semua tanpa hidup, tapi tanpa arah. Dalam hati, Raka berbisik, inilah dunia baru yang dilihat Sabdo Palon, dunia yang terang tapi tak mengenal makna. Ia membuka catatan dan mulai menulis dengan cepat, seolah ada yang menuntun tangannya. Kalimat pertama muncul begitu saja. Ketika manusia berhenti mendengar suara bumi, bumi akan berbicara dengan bencana. Tulisan-tulisannya mulai menarik perhatian orang-orang di dunia maya. Tanpa ia sadari, esainya tersebar cepat, tentang makna cahaya dan gelap, tentang keseimbangan yang hilang, tentang suara leluhur yang dilupakan. Banyak yang menganggapnya filsuf muda, sebagian lain menuduhnya gila. Tapi makin banyak yang membaca, makin banyak pula orang yang merasa tergetar. Beberapa hari kemudian, ia mendapat undangan dari seorang peneliti sejarah Jawa di Yogyakarta, Profesor Damarjati, yang mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu terkait lontar yang sama. Raka segera berangkat. Ketika sampai di perpustakaan tua kampus itu, Profesor Damarjati sudah menunggunya dengan wajah serius. Di atas meja, terhampar potongan lontar lain. Warnanya sama, tapi aksaranya sedikit berbeda. Saya menemukannya di koleksi pribadi seorang bangsawan tua di Pacitan, kata profesor itu. Dan lihat ini. Ia menunjuk pada baris akhir lontar itu. Raka membaca perlahan, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Di sana tertulis, nalika sabda dibaca maneh dening wong sing wis weruh loro jagat, wektu bakal muter maneh. Saka cahya lan pepeteng bakal metu generasi anyar sing ora wedi ngelingake. Ketika sabda dibaca kembali oleh seseorang yang telah melihat dua dunia, waktu akan berputar lagi. Dari terang dan gelap akan lahir generasi baru yang tak takut mengingatkan. Profesor Damarjati menatapnya. Saya yakin lontar ini berbicara tentang Anda, Raka. Raka hanya bisa terdiam. Ia merasa punggungnya dingin, seolah sesuatu di balik waktu sedang mengawasinya. Malamnya, ia duduk di kamar penginapan dan membuka kembali watu wangsit. Batu itu kini bersinar lebih terang. Suara lembut mengalir keluar darinya. Raka, sabdaku wis nyebar liwat tulisanmu. Nanging elinga, kauruh tanpa tumindak mung dadi pepeteng anyar. Kowe kudung gugah sing isih turu. Raka, sabdaku sudah tersebar lewat tulisanmu. Tapi ingat, pengetahuan tanpa tindakan hanya akan menjadi kegelapan baru. Engkau harus membangunkan mereka yang masih tertidur. Ia menatap batu itu lama. Suara Sabdo Palon bukan lagi sekadar gema masa lalu, tapi kini menjadi denyut hidup zaman. Dunia memang berubah, teknologi menggantikan doa, informasi menelan makna, tapi Sabdo Palon tahu, manusia tetap mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat mereka merasa hidup. Keesokan paginya, Raka menulis satu kalimat di dinding kamarnya dengan arang hitam. Sabda itu bukan ramalan. Ia adalah pengingat agar manusia tak lupa menjadi manusia. Setelah itu, ia menghilang dari publik. Tak ada lagi tulisan baru. Tak ada kabar. Tapi di berbagai tempat, di setiap layar dan buku digital, kalimat yang sama muncul tanpa sumber jelas. Seolah dunia maya sendiri mengulang sabda kuno itu. Dan di antara bisikan gelombang data yang tak pernah berhenti, suara tua Sabdo Palon bergema lembut. Dunia wis ganti sandangan, nanging isine isih padha. Wong sing eling bakal ngerti, sing lali bakal keseret wektu. Dunia telah berganti pakaian, tapi isinya tetap sama. Mereka yang ingat akan mengerti, yang lupa akan terseret oleh waktu. Kabut pagi menutup lembah di bawah Gunung Lawu. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Sama seperti hari ketika Raka pertama kali menapakkan kaki di sini. Namun kali ini, gunung itu tampak lain, tenang, tapi memancarkan daya hidup yang seolah menunggu sesuatu. Di lereng, seorang lelaki tua berdiri dengan tongkat kayu di tangan, menatap ke arah jalan setapak yang berliku. Ia adalah Mbah Wiryo, yang kini rambutnya sepenuhnya putih. Sudah setahun sejak Raka menghilang dari dunia, dan setiap pagi ia datang ke tempat ini, berharap melihat muridnya kembali. Hari itu, udara terasa berbeda. Burung-burung mendadak terbang rendah.
Kabut menipis cepat, dan suara lembut seperti dentang gamelan terdengar samar dari arah puncak. Mbah Wiryo menatap ke atas. Matanya bergetar. Wiswayahe. Gumamnya. Dari balik kabut, sosok perlahan muncul. Langkahnya tenang, bajunya sederhana. Tapi di sekeliling tubuhnya ada aura hangat yang membuat kabut surut setiap kali ia melangkah. Itu adalah Raka. Wajahnya lebih dewasa, matanya jernih, seolah menyimpan banyak rahasia yang tak bisa diucapkan. Mbah, sapanya pelan. Mbah Wiryo tersenyum, air mata menetes tanpa sadar. Kowe bali, nak, nanging aku wis ngerti. Sing bali iki dudu Raka sing bien. Raka hanya diam, lalu menatap langit. Saya tidak tahu apakah saya masih Raka sepenuhnya. Mbah, tapi saya tahu satu hal, dunia sudah mulai bergerak ke arah yang dijanjikan sabda itu. Mereka duduk di batu besar dekat pohon beringin tua. Dari sana terlihat lembah yang hijau, tapi jauh di cakrawala tampak kota berkilau dengan menara-menara kaca. Di antara dua dunia itu, alam dan teknologi, terbentang ruang abu-abu yang kini makin tipis. Sabdo Palon sudah mulai berbicara lewat manusia, kata Raka pelan. Lewat tulisan, lewat mimpi, lewat kejadian yang membuat manusia berhenti sejenak dan bertanya tentang arti hidup. Banyak yang tak sadar, tapi sabda itu sudah berjalan. Mbah Wiryo mengangguk. Aku bisa ngerasa. Ana hawa anyar. Nanging, ana uga sing embalik nyalah guna kake. Ya, jawab Raka. Banyak yang mengaku membawa sabda, tapi menjadikannya alat kuasa. Mereka lupa bahwa sabda bukan untuk menguasai, tapi mengingatkan. Raka berdiri, mengambil watu wangsit dari saku bajunya. Batu itu kini tidak bersinar terang, hanya berdenyut lembut, seperti jantung bumi. Sabdo Palon bilang, tugas pengingat tak pernah selesai. Dunia akan selalu berputar antara terang dan gelap. Tapi selama ada satu saja yang mau mengingat, keseimbangan takkan lenyap. Tiba-tiba, angin berhembus kuat. Awan di langit menggulung, dan suara berat bergema di udara, bukan dari mulut manusia, tapi dari jagat itu sendiri. Raka, pangelinging jagat, wektu wis mlebu puteran anyar. Wong-wong bakal ngerasa kake owah-owahan. Elinga, ora kabeh kudu diselametke, nanging kabeh kudu dielingake. Raka, pengingat dunia, waktu telah masuk putaran baru. Manusia akan merasakan perubahan. Ingat, tidak semua harus diselamatkan, tapi semuanya harus diingatkan. Suara itu lenyap bersama angin. Mbah Wiryo menunduk dalam-dalam, sementara Raka memejamkan mata, merasakan getaran halus di tanah. Dari dalam dirinya, muncul rasa damai yang sulit dijelaskan, seolah bagian dirinya yang dulu terpisah kini telah menyatu kembali dengan bumi. Beberapa minggu kemudian, di berbagai belahan dunia, kejadian aneh mulai terjadi. Di hutan Kalimantan, para peneliti melaporkan munculnya cahaya berbentuk aksara Jawa kuno di langit malam. Di kota Tokyo, ribuan layar digital secara bersamaan menampilkan kalimat yang sama, Elinga asalmu. Di gurun Mesir, badai pasir berhenti tiba-tiba dan meninggalkan pola spiral yang identik dengan ukiran di watu wangsit. Berita-berita itu menyebar cepat. Banyak yang menertawakan, sebagian menganggapnya kebetulan, tapi ada pula yang merasa tergetar, seolah dunia sedang berbicara dengan bahasa yang lebih tua dari semua peradaban. Raka kembali menulis. Tapi kali ini, ia tidak menulis di kertas atau layar. Ia menulis di tanah, di udara, di hati manusia yang mau mendengar. Kata-katanya menyebar tanpa bentuk, namun menumbuhkan kesadaran di banyak orang, bahwa kemajuan tanpa keseimbangan hanya membawa kehampaan, dan bahwa cahaya sejati lahir dari keberanian menghadapi bayangan sendiri. Suatu malam, Mbah Wiryo bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Raka berdiri di puncak lawu, di antara dua cahaya yang kini menyatu. Wajahnya tenang, tangannya terangkat ke langit. Dari tubuhnya memancar cahaya lembut yang menyelimuti gunung, lalu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Suara Sabdo Palon bergema satu kali lagi, kini jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Jagat ora butuh wong suci, mung butuh sing wani eling. Dunia tidak butuh orang suci,
hanya butuh mereka yang berani mengingat. Ketika Mbah Wiryo terbangun, ia tahu Raka sudah pergi lagi. Kali ini bukan menghilang, tapi menyatu dengan sabda itu sendiri. Di depan rumahnya, hanya tersisa batu kecil bercahaya lembut, dan di atasnya terukir tulisan halus. Pangeling ora mati. Dheweke mung pindah dadi suara ing saben ati. Pengingat tidak mati. Ia hanya berpindah menjadi suara di setiap hati. Dan sejak hari itu, di setiap kali manusia berdiri di tepi keputusan besar, antara baik dan jahat, antara ingat dan lupa, selalu ada bisikan halus di dalam dada mereka. Suara Raka, sang pangeling, yang mengingatkan bahwa dunia hanya akan bertahan selama manusia masih mau mengenal dirinya sendiri.